Langsung masuk ke potongan awal cerita yang bikin penasaran. Tubuhku masih gemetar menahan sakit bekas melahirkan ketika aku berdiri di depan rumah sakit sambil menggendong bayiku yang baru berusia 2 hari. Saat ibu lain pulang dengan senyum bahagia bersama bayinya, aku justru menangis diam-diam di dalam taksi. Bukan karena kami tidak punya kendaraan, melainkan karena mobil yang dibelikan orang tuaku dengan tabungan bertahun-tahun untuk menyambut cucu pertama mereka sedang dipakai iparku untuk jalan-jalan. Saat itu aku mengira tidak ada lagi yang bisa lebih menyakitkan dari hari tersebut. Aku salah. Karena keesokan paginya, iparku datang sambil menangis histeris dan bersumpah bahwa mobil itu telah dirampok. Semua orang mempercayainya. Bahkan ibu mertuaku berdiri paling depan untuk membelanya. Tapi beberapa hari kemudian, aku dan suamiku menemukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga kami membeku. Mobil itu ternyata tidak pernah dirampok. Dan kebohongan yang terbongkar setelahnya jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Sampai akhirnya suamiku mengambil keputusan yang membuat ibu dan adiknya kehilangan tempat tinggal dalam satu hari yang sama. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Ayu, umur 29 tahun. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan makanan di Sidoarjo. Suamiku bernama Arif, usia 32 tahun. Dia bekerja sebagai teknisi jaringan internet. Kami sudah menikah hampir 6 tahun dan setelah penantian panjang yang penuh doa, akhirnya aku hamil anak pertama kami. Aku dan Arif tinggal di rumah sederhana yang kami cicil beberapa tahun lalu. Rumah kami berdampingan dengan rumah ibu mertua. Hanya dipisahkan pagar pendek setinggi pinggang orang dewasa. Karena itulah, hampir setiap hari kami bertemu. Kalau aku membuka pintu depan, aku bisa langsung melihat halaman rumah mertua. Dan kalau ibu mertua memanggil, suaranya terdengar jelas sampai ke ruang tamu rumahku. Di rumah sebelah itulah ibu mertua tinggal bersama adik perempuan Arif yang bernama Maya. Sejak awal pernikahan, hubunganku dengan Maya sebenarnya tidak pernah benar-benar buruk. Tapi juga tidak pernah hangat. Ada jarak yang sulit dijelaskan. Apalagi sejak aku hamil. Entah kenapa, aku sering merasa Maya tidak terlalu senang melihat kebahagiaan kami. Namun aku selalu berusaha berpikir positif. Aku tidak ingin menilai seseorang hanya berdasarkan perasaan. Saat usia kandunganku memasuki bulan ke-9, orang tuaku datang berkunjung. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Ayah dan ibu datang dengan wajah cerah seperti sedang menyimpan kejutan besar. Awalnya aku tidak curiga apapun. Sampai ayah mengajakku keluar rumah. Di depan pagar, sebuah mobil keluarga berwarna putih sudah terparkir rapi. Aku langsung terdiam. Ayah meletakkan sebuah kunci mobil di tanganku. Aku bahkan sempat mengira beliau hanya bercanda. Namun saat melihat mata ibu yang mulai berkaca-kaca, aku tahu mereka serius. Ayah tersenyum. Katanya mobil itu hadiah untuk menyambut cucu pertama mereka. Beliau ingin aku lebih nyaman menjelang persalinan dan tidak kesulitan membawa bayi nanti. Saat itu aku menangis. Bukan karena mobilnya, tapi karena aku tahu kondisi ekonomi orang tuaku tidak berlebihan. Aku tahu berapa lama mereka harus menabung demi mewujudkan hadiah itu. Ayah hanya menepuk pundakku pelan. Beliau berkata bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak dan cucunya hidup nyaman. Sejak hari itu, mobil tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga bagiku. Bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol kasih sayang orang tuaku. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak dirasakan semua orang. Beberapa hari setelah mobil datang, Maya mulai sering meminjamnya. Awalnya hanya sebentar. Katanya ingin membeli sesuatu di pusat kota. Lalu semakin lama semakin sering. Kadang pagi dipinjam dan baru kembali menjelang malam. Kadang tanpa memberi kabar sama sekali. Aku sebenarnya merasa tidak nyaman. Apalagi usia kandunganku semakin besar. Aku bisa melahirkan kapan saja. Tapi setiap kali aku mencoba menolak secara halus, ibu mertua selalu ikut campur. Beliau mengatakan bahwa keluarga tidak boleh terlalu perhitungan. Beliau juga sering membela Maya. Menurut beliau, Maya hanya meminjam dan pasti akan mengembalikannya. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, aku memilih mengalah. Arif juga beberapa kali menegur adiknya. Namun setiap kali itu terjadi, Maya selalu punya alasan. Dan setiap alasan itu selalu dipercaya oleh ibu mertua. Hari-hari berlalu, perutku semakin besar. Aku mulai lebih banyak beristirahat di rumah sambil menunggu waktu persalinan. Hingga suatu malam,
Kontraksi yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Rasa sakitnya membuatku sulit berdiri. Arif langsung panik. Dengan terburu-buru dia membawaku ke rumah sakit menggunakan mobil hadiah dari orang tuaku. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya aku mendengar tangisan bayi pertama kami. Air mataku langsung jatuh. Begitu juga Arif. Untuk pertama kalinya, kami melihat wajah kecil yang selama ini hanya kami bayangkan. 2 hari berikutnya kami masih berada di rumah sakit. Arif bolak-balik antara rumah dan rumah sakit untuk mengambil pakaian bayi, perlengkapan mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena dokter mengatakan aku mungkin masih harus dirawat beberapa hari lagi, kami tidak terlalu terburu-buru. Sampai pada suatu sore, saat Arif pulang sebentar ke rumah. Di sanalah semuanya bermula. Maya meminta meminjam mobil. Katanya hanya sebentar. Katanya dia ingin membeli hadiah untuk keponakan barunya. Arif awalnya menolak. Namun Maya terus membujuk. Ibu mertua juga ikut meyakinkan bahwa mobil akan segera dikembalikan. Karena lelah dan tidak ingin berdebat, Arif akhirnya mengalah. Dia memberikan kunci mobil itu dengan syarat kendaraan harus kembali sebelum malam. Maya langsung mengiyakan. Arif pun kembali ke rumah sakit. Namun malam harinya, mobil itu tak kunjung kembali. Arif mencoba menghubungi Maya beberapa kali. Awalnya tidak diangkat. Ketika akhirnya tersambung, Maya mengatakan dirinya masih berada di luar bersama teman-temannya. Arif langsung kesal. Dia mengingatkan bahwa mobil itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Tapi Maya hanya meminta maaf dan berjanji akan mengantarkan mobil tersebut langsung ke rumah sakit keesokan paginya. Karena sudah malam dan harus kembali menemaniku, Arif akhirnya memesan taksi online menuju rumah sakit. Sesampainya di kamar perawatan, wajahnya terlihat tidak tenang. Aku langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Setelah beberapa kali kutanya, Arif akhirnya menceritakan semuanya. Aku sempat merasa kesal. Tapi saat itu aku berusaha berpikir positif. Mungkin benar kata Maya. Mungkin besok pagi mobil itu akan datang ke rumah sakit dan semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, siapa yang menyangka seseorang bisa begitu tidak peduli pada ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru berusia beberapa hari? Keesokan paginya, dokter tiba-tiba mengatakan bahwa kondisi aku dan bayi sudah sangat baik. Kami diperbolehkan pulang hari itu juga. Aku sangat bahagia mendengarnya. Aku membayangkan pulang ke rumah bersama bayiku menggunakan mobil yang diberikan ayah dan ibu. Namun beberapa jam kemudian, saat aku keluar dari ruang perawatan sambil menggendong anakku yang baru lahir, senyum di wajahku perlahan menghilang. Mobil itu tidak ada di parkiran rumah sakit. Aku berdiri di depan lobi rumah sakit sambil menggendong bayiku yang tertidur pulas. Sesekali aku melihat ke arah gerbang masuk. Berharap mobil itu muncul. Berharap Maya menepati janjinya. Berharap semua kekhawatiranku sejak semalam ternyata berlebihan. Namun menit demi menit berlalu. Mobil itu tetap tidak terlihat. Aku melirik Arif yang berdiri di sampingku. Wajahnya mulai terlihat tegang. Beberapa kali dia mencoba menelepon Maya. Tidak diangkat. Dia mengirim pesan. Tidak dibalas. Aku bisa melihat rahang suamiku mengeras menahan kesal. Sementara itu aku mulai merasakan nyeri di bagian perut dan pinggang. Meski dokter sudah memperbolehkanku pulang, tubuhku jelas belum benar-benar pulih. Aku hanya ingin segera sampai rumah dan beristirahat. Setelah hampir setengah jam menunggu, akhirnya telepon Maya tersambung. Aku dan Arif sama-sama menahan napas. Namun suara yang terdengar dari seberang justru membuat dadaku semakin sesak. Maya terdengar santai, bahkan terlalu santai. Dia mengatakan sedang sarapan bersama teman-temannya. Arif langsung menegurnya. Dia mengingatkan bahwa aku dan bayi sedang menunggu di rumah sakit. Bukannya merasa bersalah, Maya malah berkata bahwa kami bisa pulang menggunakan kendaraan lain. Menurutnya, itu bukan masalah besar. Aku melihat wajah Arif berubah. Selama bertahun-tahun menikah, jarang sekali aku melihat suamiku semarah itu. Namun di tengah kemarahannya, dia tetap berusaha menahan diri. Dia menutup telepon lalu menarik napas panjang. Beberapa detik kemudian dia memesan taksi online. Aku tidak mengatakan apapun. Entah kenapa saat itu aku merasa sangat sedih. Bukan karena harus naik taksi, bukan karena mobilnya, tapi karena aku merasa tidak dihargai. Mobil itu dibeli orang tuaku dengan penuh cinta untuk menyambut cucu pertama mereka. Namun di hari yang seharusnya menjadi salah satu hari terindah dalam hidupku, kendaraan itu justru digunakan untuk bersenang-senang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku memeluk bayiku erat-erat.
Sedangkan Arif duduk di sampingku dalam diam. Beberapa kali dia meminta maaf. Padahal aku tahu ini bukan salahnya. Namun aku juga tahu suamiku sedang menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin karena terlalu percaya pada adiknya. Atau mungkin karena merasa gagal melindungi kami. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Tubuhku benar-benar lelah. Belum sampai 1 jam, aku mendengar suara mobil masuk ke halaman. Dari jendela kamar, aku melihat Maya turun dari mobil sambil tertawa bersama temannya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja membuat seorang ibu yang baru melahirkan menunggu di rumah sakit. Tak lama kemudian, suara Arif terdengar dari luar. Dia sedang menegur adiknya. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka. Namun nada suara suamiku terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Beberapa menit kemudian, suara ibu mertuaku ikut terdengar. Dan seperti yang sudah sering terjadi, beliau langsung membela Maya. Menurut beliau, Maya hanya meminjam mobil. Menurut beliau, kami terlalu membesar-besarkan masalah. Menurut beliau, keluarga tidak seharusnya ribut hanya karena kendaraan. Aku memejamkan mata. Ada kalanya seseorang lebih memilih diam bukan karena tidak terluka, melainkan karena terlalu lelah untuk menjelaskan rasa sakitnya. Malam itu suasana menjadi canggung. Arif beberapa kali masuk ke kamar untuk memastikan aku baik-baik saja. Dia juga bergantian mengurus bayi agar aku bisa beristirahat. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Namun aku tidak ingin menambah bebannya. Aku hanya berharap masalah ini selesai sampai di situ. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terwujud. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, ayah dan ibuku datang ke rumah untuk pertama kalinya menjenguk cucu mereka. Mereka membawa banyak makanan, buah-buahan, dan perlengkapan bayi. Wajah keduanya terlihat sangat bahagia. Ayah bahkan tidak bisa berhenti tersenyum saat pertama kali menggendong cucunya. Sedangkan ibu berkali-kali mengusap kepala bayi kami sambil menahan haru. Melihat mereka seperti itu membuat hatiku hangat. Untuk beberapa saat, aku bisa melupakan semua masalah yang terjadi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat sedang berbincang di ruang tamu, ayah tiba-tiba melihat halaman rumah. Beliau terlihat mencari sesuatu. Lalu dengan santai bertanya, "Mobilnya diparkir di mana, Nak?" Ruangan mendadak sunyi. Aku dan Arif saling berpandangan. Ayah kembali bertanya. Kali ini dengan nada sedikit bingung. "Ayah tadi tidak lihat mobilnya di depan." Arif akhirnya menceritakan kejadian kemarin. Mulai dari Maya yang meminjam mobil hingga aku yang terpaksa pulang menggunakan taksi dari rumah sakit. Ayah tidak marah. Beliau juga tidak meninggikan suara. Namun ekspresi wajahnya berubah. Beliau hanya menatap cucunya beberapa saat. Lalu berkata pelan, "Ayah beli mobil itu supaya kamu dan bayi tidak kesusahan." Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku panas. Karena aku tahu betapa tulusnya perasaan ayah saat mengucapkannya. Tak lama kemudian, ayah dan ibu berpamitan pulang. Aku mengantar mereka sampai ke teras. Aku tidak tahu bahwa hanya beberapa jam setelah mereka pergi, sebuah teriakan histeris akan mengubah semuanya. Tiba-tiba dari rumah sebelah terdengar suara Maya menjerit sekeras-kerasnya. Suara itu membuat seluruh penghuni rumah berlari keluar. Aku yang sedang menggendong bayi langsung membeku saat mendengar kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Dengan wajah pucat dan air mata bercucuran, Maya berteriak bahwa mobil itu telah dirampok. Aku dan Arif segera keluar menuju rumah ibu mertua. Maya sudah terduduk di lantai ruang tamu sambil menangis sesenggukan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Sekilas, siapapun yang melihatnya pasti akan langsung percaya bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Ibu mertuaku duduk di sampingnya sambil memeluk bahunya. Beliau terlihat ikut panik. "Ada apa?" tanya Arif cepat. Maya menangis semakin keras. Katanya mobil itu dirampok. Katanya saat sedang berhenti membeli minuman, beberapa orang datang menghampiri lalu membawa kabur mobil tersebut. Aku langsung terdiam. Jujur saja, kabar itu membuatku syok. Bagaimanapun juga, mobil itu adalah hadiah dari orang tuaku. Mobil itu dibeli dengan kerja keras dan tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kini tiba-tiba kami mendengar bahwa mobil tersebut hilang begitu saja. Arif segera bertanya lebih rinci. Di mana kejadiannya? Jam berapa? Bagaimana kronologinya? Namun semakin lama Maya bercerita, aku justru semakin merasa aneh. Ada sesuatu yang tidak pas. Saat pertama kali menjelaskan,
Maya mengatakan kejadian itu terjadi menjelang siang. Beberapa menit kemudian, dia mengatakan kejadian itu terjadi pagi hari. Awalnya dia mengaku sedang sendirian. Lalu saat ibu mertua bertanya lagi, dia mengatakan sedang bersama temannya. Aku mulai memperhatikan setiap jawabannya. Semakin diperhatikan, semakin banyak bagian yang terasa janggal. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Sementara itu ibu mertuaku terus berusaha menenangkan Maya. Beliau bahkan meminta kami untuk tidak banyak bertanya karena Maya masih syok. Arif terlihat bingung. Dia memang kesal kepada adiknya sejak kemarin. Namun kehilangan mobil tentu bukan hal kecil. Akhirnya sore itu kami melapor ke polisi. Maya kembali menceritakan versinya. Aku memperhatikan wajah petugas yang menerima laporan. Meski tetap profesional, aku merasa mereka juga menangkap beberapa kejanggalan yang sama. Namun tanpa bukti, semuanya masih sebatas dugaan. Hari itu berlalu dengan suasana yang berat. Malamnya, setelah menyusui bayiku, aku duduk di tepi tempat tidur. Pikiranku terus memutar kejadian sejak pagi. Ada satu hal yang terus menggangguku. Bukan soal mobil yang hilang. Bukan pula soal uang. Melainkan sikap Maya. Entah kenapa aku merasa tangisannya terlalu sempurna. Terlalu dibuat-buat. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Hanya saja, ada sesuatu dalam diriku yang menolak mempercayai cerita tersebut. Malamnya, setelah menyusui bayiku, aku duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi wajah kecil anakku yang sedang tertidur. Namun pikiranku tidak bisa tenang. Sejak pagi, ada sesuatu yang terus menggangguku. Bukan soal mobil yang hilang, melainkan cerita Maya. Semakin kuingat, semakin banyak bagian yang terasa tidak masuk akal. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka galeri ponsel. Di sana masih tersimpan foto saat ayah menyerahkan kunci mobil beberapa bulan lalu. Aku tersenyum tipis mengingat hari itu. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah diucapkan ayah saat mobil itu baru datang. Waktu itu ayah sempat berkata bahwa beliau sudah memasang GPS di mobil tersebut. Katanya, zaman sekarang kendaraan mudah berpindah tangan dan lebih aman jika bisa dipantau lokasinya. Saat itu aku hanya mengangguk. Bahkan hampir melupakan pembicaraan tersebut. Namun malam itu, kalimat ayah tiba-tiba teringat dengan sangat jelas. Aku langsung mengambil ponsel dan mencari aplikasi yang pernah diajarkan ayah beberapa bulan sebelumnya. Tanganku mulai gemetar. Entah karena gugup atau karena terlalu berharap. Arif yang sedang membereskan perlengkapan bayi menatapku heran. Ada apa? Tanyanya. Ayah pernah pasang GPS di mobil. Arif langsung menghentikan kegiatannya. Dia berjalan mendekat dan berdiri di sampingku. Beberapa detik kemudian aplikasi itu berhasil terbuka. Kami berdua menatap layar ponsel tanpa berkedip. Lalu sebuah titik lokasi muncul. Aku menahan napas. Arif ikut terdiam. Kami saling berpandangan. Karena apa yang kami lihat sama sekali tidak sesuai dengan cerita Maya. Mobil itu tidak sedang berpindah-pindah. Tidak berada jauh dari kota. Tidak berada di lokasi yang diceritakan Maya kepada polisi. Mobil itu justru diam di satu tempat sejak berjam-jam lalu. Masih berada di dalam kota. Wajah Arif perlahan berubah. Tatapannya mulai mengeras. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, aku melihat kemarahan yang sesungguhnya di matanya. Sedangkan aku hanya bisa menatap titik lokasi tersebut tanpa berkata apa-apa. Karena saat itu aku mulai menyadari satu hal. Mobil kami tidak dirampok. Dan Maya telah berbohong kepada semua orang. Aku dan Arif terus menatap layar ponsel beberapa saat. Titik lokasi itu tidak bergerak sedikit pun. Padahal menurut cerita Maya, mobil tersebut sudah dirampok sejak pagi. Seharusnya kendaraan itu sudah berada di tempat yang tidak diketahui. Atau setidaknya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun yang kami lihat justru sebaliknya. Mobil itu seperti sedang diparkir dengan tenang di satu tempat. Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Di satu sisi, aku lega karena mobil itu mungkin masih bisa ditemukan. Tapi di sisi lain, aku mulai takut dengan kenyataan yang mungkin menunggu di balik semua ini. Arif mengambil ponsel dari tanganku. Dia memperbesar peta lokasi tersebut. Lalu memperhatikan alamat yang muncul di layar. Wajahnya semakin serius. Aku tidak kenal tempat ini, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku juga tidak pernah mendengar nama jalan itu sebelumnya. Kami sempat berpikir untuk langsung mendatangi lokasi malam itu juga. Namun akhirnya mengurungkan niat. Selain sudah larut malam, aku juga baru beberapa hari melahirkan.
Arif tidak ingin meninggalkanku dan bayi sendirian. Akhirnya kami sepakat menunggu sampai pagi. Malam itu menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku kembali pada satu pertanyaan yang sama. Kalau mobil itu tidak dirampok, lalu sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalau Maya berbohong, untuk apa dia melakukan semua ini? Keesokan paginya, Arif langsung menghubungi petugas yang menangani laporan kehilangan mobil kami. Dia menjelaskan soal GPS dan menunjukkan lokasi kendaraan tersebut. Petugas meminta kami tetap tenang dan tidak bertindak sendiri. Mereka khawatir jika ada pihak lain yang terlibat. Beberapa jam kemudian, kami berangkat menuju lokasi bersama 2 petugas. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Aku duduk di kursi belakang sambil memeluk bayiku. Sedangkan Arif terus memandangi jalan di depan. Aku tahu pikirannya sedang penuh. Sama seperti pikiranku. Setelah hampir 40 menit perjalanan, kami memasuki sebuah kawasan yang cukup sepi. Bangunan di sana terlihat tua. Banyak gudang dan bengkel berdiri di sepanjang jalan. Titik lokasi semakin dekat. Semakin dekat. Dan akhirnya berhenti tepat di sebuah bangunan berpagar tinggi. Petugas meminta kami menunggu di luar. Mereka lebih dulu mendatangi pemilik tempat tersebut. Beberapa menit yang terasa sangat lama pun berlalu. Aku terus menggenggam tangan Arif. Sampai akhirnya pintu pagar perlahan terbuka. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Mobil kami. Mobil putih hadiah dari ayah dan ibu. Mobil itu ada di sana. Parkir dengan rapi di dalam bangunan tersebut. Air mataku langsung menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Setidaknya mobil itu benar-benar ditemukan. Namun rasa lega itu hanya bertahan sesaat. Karena beberapa menit kemudian, pemilik tempat tersebut mulai memberikan keterangan kepada petugas. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat wajah Arif semakin pucat. Pria itu mengaku tidak mencuri mobil siapapun. Dia juga tidak merampok siapapun. Menurut pengakuannya, mobil tersebut baru saja dibeli secara resmi sehari sebelumnya. Petugas langsung menanyakan siapa yang menjual kendaraan itu. Pria itu lalu menyebut satu nama. Nama yang membuat seluruh tubuhku mendadak dingin. Maya. Aku melihat Arif membeku di tempat. Rahangnya mengeras. Tatapannya kosong selama beberapa detik. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang baru saja didengar. Aku sendiri tidak jauh berbeda. Meski sejak awal sudah curiga, aku tidak pernah membayangkan kebohongan ini akan sejauh ini. Mobil itu tidak dirampok. Mobil itu dijual. Dijual oleh orang yang selama 2 hari terakhir menangis dan berpura-pura menjadi korban. Petugas kemudian meminta bukti transaksi. Pria tersebut langsung menunjukkan dokumen pembayaran, salinan percakapan, dan bukti transfer. Semuanya lengkap. Semuanya mengarah pada satu orang. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Saat itulah aku menyadari bahwa masalah kami ternyata jauh lebih besar daripada kehilangan mobil. Karena sekarang yang sedang hancur bukan hanya kepercayaan, melainkan hubungan keluarga yang selama ini kami pertahankan dengan susah payah. Arif menatap mobil itu beberapa saat, lalu perlahan mengepalkan tangannya. Aku bisa melihat amarah yang selama ini dia tahan mulai mencapai batasnya. Namun kejutan terbesar ternyata belum selesai. Karena beberapa jam kemudian, saat polisi mulai memeriksa lebih dalam asal-usul transaksi tersebut, sebuah fakta baru muncul. Fakta yang membuat kami semua terdiam. Ternyata Maya tidak bertindak sendirian. Perjalanan pulang dari lokasi penemuan mobil terasa jauh lebih berat daripada saat kami berangkat. Kalau sebelumnya kami hanya dipenuhi rasa cemas, kini kami harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Mobil itu memang berhasil ditemukan. Namun orang yang menjualnya ternyata adalah Maya sendiri. Sepanjang perjalanan, Arif hampir tidak berbicara. Aku beberapa kali menoleh ke arahnya. Tapi suamiku hanya menatap keluar jendela dengan wajah yang sulit kubaca. Aku tahu dia sedang berusaha menerima kenyataan. Bagaimanapun juga, Maya adalah adik kandung yang selama ini selalu dia lindungi. Sesampainya di rumah, kami tidak langsung menemui siapapun. Petugas meminta kami menunggu karena mereka masih mengumpulkan beberapa keterangan tambahan. Sore harinya, salah satu petugas kembali menghubungi Arif. Dari raut wajah suamiku, aku tahu ada sesuatu yang baru saja terungkap. Sesuatu yang tidak kalah mengejutkan. Setelah telepon ditutup, Arif duduk cukup lama tanpa berkata apa-apa. Aku menunggu sampai akhirnya dia berbicara. Suaranya terdengar pelan, bahkan nyaris bergetar.
Ternyata ibu tahu soal ini. Aku langsung menatapnya. Beberapa detik aku bahkan tidak mengerti maksud kalimat itu. Ibu tahu apa? Arif menunduk, lalu mengusap wajahnya perlahan. Polisi menemukan percakapan mereka. Dadaku langsung terasa sesak. Aku mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Menurut keterangan petugas, beberapa pesan yang ditemukan menunjukkan bahwa ibu mertua mengetahui rencana Maya sejak awal. Beliau tahu mobil itu akan dijual. Beliau tahu cerita perampokan itu hanya sandiwara. Dan yang paling menyakitkan, beliau ikut membantu menyusun alasan yang nantinya akan disampaikan kepada keluarga. Aku tidak langsung berbicara. Aku hanya duduk diam. Karena jujur saja, aku tidak tahu harus merasakan apa. Selama ini aku memang sering merasa ibu mertua terlalu membela Maya. Tapi aku tidak pernah membayangkan beliau akan terlibat sejauh itu. Aku selalu mengira semua yang terjadi hanya karena rasa sayang yang berlebihan kepada anak perempuannya. Ternyata aku salah. Malam itu Arif terlihat sangat terpukul. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat matanya berkaca-kaca karena keluarganya sendiri. Dia tidak menangis. Tapi aku tahu hatinya sedang hancur. Berkali-kali dia mengatakan hal yang sama. Dia tidak mengerti kenapa ibunya bisa melakukan semua itu. Dia tidak mengerti kenapa adiknya memilih berbohong daripada meminta bantuan. Aku menggenggam tangannya. Tidak ada kata-kata yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Kadang seseorang hanya perlu ditemani saat sedang terluka. Keesokan harinya, petugas meminta Maya dan ibu mertua datang untuk memberikan keterangan. Awalnya Maya masih mencoba bertahan dengan ceritanya. Dia masih mengaku sebagai korban. Dia masih bersikeras bahwa mobil tersebut dirampok. Namun semua itu tidak bertahan lama. Karena satu persatu bukti mulai diperlihatkan. Data GPS, riwayat lokasi kendaraan, bukti transfer, percakapan dengan pembeli, sampai pesan-pesan yang menunjukkan bahwa rencana tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya. Wajah Maya perlahan berubah. Tangisnya yang selama ini terdengar meyakinkan mulai kehilangan kekuatan. Tidak ada lagi cerita yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, di hadapan semua orang, Maya mengaku. Dia menjual mobil itu karena terlilit utang. Jumlah utangnya ternyata jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Selama berbulan-bulan dia menjalani gaya hidup yang tidak sesuai kemampuannya. Sering membeli barang mahal. Sering menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Dan ketika masalah keuangan mulai menumpuk, dia mengambil jalan yang paling mudah menurutnya. Menjual mobil yang bukan miliknya. Ruangan mendadak sunyi. Aku melihat Arif menundukkan kepala. Sedangkan ibu mertua hanya menangis. Namun entah kenapa, kali ini aku tidak lagi merasa marah seperti sebelumnya. Yang kurasakan justru kecewa. Sangat kecewa. Karena semua ini sebenarnya bisa dihindari. Jika saja sejak awal Maya jujur. Jika saja ibu mertua tidak terus-menerus menutupi kesalahannya. Namun semuanya sudah terlambat. Kebenaran telah keluar ke permukaan. Dan tidak ada lagi yang bisa mengembalikannya seperti semula. Aku pikir pengakuan Maya adalah akhir dari semuanya. Aku kembali salah. Karena setelah mendengar semua penjelasan itu, Arif perlahan berdiri dari kursinya. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat suamiku menatap ibu dan adiknya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menahan kecewa. Dan saat Arif akhirnya membuka mulut, seluruh ruangan langsung terdiam. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Arif. Termasuk aku. Selama hampir 6 tahun menikah, aku mengenal suamiku sebagai orang yang sabar. Bahkan terlalu sabar. Dia selalu berusaha menghindari pertengkaran. Dia selalu memilih mencari jalan tengah. Dan selama ini, setiap kali terjadi masalah dengan Maya atau ibu mertua, Arif selalu berusaha menyelesaikannya tanpa membuat siapapun terluka. Namun hari itu berbeda. Aku bisa melihat sendiri bagaimana rasa kecewa yang selama ini dipendam akhirnya mencapai batasnya. Arif menatap Maya cukup lama. Lalu memandang ibunya. Matanya memerah. Bukan karena marah semata. Tapi karena terluka. Aku bisa terima kalau Maya punya masalah. Suaranya terdengar berat. Aku juga bisa terima kalau dia butuh bantuan. Tidak ada yang berani menyela. Maya tinggal bilang, aku pasti bantu semampuku. Maya mulai menangis lagi. Namun kali ini Arif tidak lagi terlihat goyah. Tapi yang tidak bisa aku terima adalah kalian berbohong. Suasana kembali hening. Aku melihat ibu mertua mulai menunduk.
Arif melanjutkan. Mobil itu bukan milik Maya. Itu hadiah dari orang tua Ayu untuk cucu mereka. Dan saat Ayu baru melahirkan, saat dia sedang kesakitan, saat dia membawa pulang anak kami untuk pertama kalinya. Suara Arif mulai bergetar. Kalian justru membuat dia pulang naik taksi. Aku langsung menunduk. Momen itu kembali teringat begitu jelas. Rasa sakit setelah melahirkan. Rasa kecewa saat menunggu di depan rumah sakit. Dan perasaan tidak dihargai yang selama ini berusaha kulupakan. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, seseorang akhirnya mengucapkan semua yang selama ini kusimpan sendiri. Ibu mertuaku mulai menangis. Beliau berulang kali mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Maya. Bahwa Maya sedang tertekan. Bahwa Maya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Namun Arif hanya menggeleng pelan. Justru karena ibu selalu melindunginya, Maya tidak pernah belajar bertanggung jawab. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sedangkan ibu mertuaku hanya bisa menunduk. Lalu Arif menarik napas panjang. Seolah sedang mengambil keputusan yang sudah lama dipikirkannya. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Semua orang menoleh ke arahnya. Termasuk aku. Karena aku sendiri tidak tahu apa yang akan dia katakan. Arif menatap ibunya beberapa saat. Lalu memandang Maya yang sejak tadi terus menangis. Rumah yang selama ini kalian tempati. Kalimatnya terhenti sesaat. Dibeli pakai uangku. Tangisan Maya langsung berhenti. Ibu mertuaku juga terlihat terkejut. Untuk beberapa detik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Arif melanjutkan. Dulu setelah ayah meninggal, aku membeli rumah itu supaya ibu dan Maya punya tempat tinggal yang layak. Aku tidak pernah mengungkitnya karena aku menganggap itu kewajibanku sebagai anak. Suasana kembali hening. Bahkan petugas yang berada di ruangan itu ikut terdiam. Aku sudah terlalu sering mengalah. Aku sudah terlalu sering memaafkan. Tapi mulai hari ini, semuanya selesai. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di mata ibu mertuaku. Namun Arif tetap melanjutkan. Setelah urusan ini selesai, ibu dan Maya harus keluar dari rumah itu. Wajah Maya langsung pucat. Sedangkan ibu mertuaku tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air mata ibu mertuaku langsung jatuh. Sedangkan Maya tampak membeku. Rumah peninggalan kakek masih ada. Ibu bisa tinggal di sana. Maya ikut ibu. Maya langsung berdiri. Wajahnya pucat. Dia mulai memohon. Dia berjanji akan berubah. Dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Namun untuk pertama kalinya, Arif tidak mengalah. Aku dan Ayu punya bayi sekarang. Kami butuh rumah yang lebih besar. Rumah itu akan direnovasi dan digabung dengan rumah kami. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Karena semua orang tahu. Keputusan tersebut bukan lahir dari kemarahan sesaat, melainkan dari luka dan kekecewaan yang sudah menumpuk terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenal keluarga ini, Arif memilih berdiri sepenuhnya di pihak istri dan anaknya. Beberapa hari setelah kejadian di kantor polisi, hidup kami perlahan mulai kembali tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa mengurus bayiku tanpa harus memikirkan konflik yang datang hampir setiap hari. Rumah sebelah juga mulai kosong. Ibu mertuaku akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman sesuai keputusan Arif. Sedangkan Maya ikut bersamanya. Sejak hari itu, suasana lingkungan rumah kami berubah drastis. Tidak ada lagi suara pertengkaran. Tidak ada lagi drama yang tiba-tiba muncul dari balik pagar. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi perasaan cemas setiap kali membuka pintu rumah. Beberapa minggu kemudian, urusan mobil akhirnya benar-benar selesai. Kendaraan itu kembali ke tangan kami. Saat pertama kali melihat mobil putih itu terparkir lagi di depan rumah, aku langsung teringat wajah ayah dan ibuku saat menyerahkan kunci beberapa bulan lalu. Rasanya seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang selamanya. Tak lama setelah itu, Arif mulai menjalankan rencana yang selama ini tertunda. Rumah sebelah yang selama bertahun-tahun ditempati ibu dan Maya mulai direnovasi. Pagar pembatas dibongkar. Beberapa dinding lama diruntuhkan. Sedikit demi sedikit kedua rumah mulai disatukan. Awalnya aku sempat khawatir biaya renovasi akan terlalu besar. Namun Arif hanya tersenyum. Katanya dia sudah lama menabung untuk hal itu. Hanya saja selama ini dia selalu mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding keluarganya sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena aku tahu itu benar. Selama bertahun-tahun,
Suamiku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Sampai kadang lupa bahwa dia juga seorang suami dan seorang ayah. Kini untuk pertama kalinya, dia mulai mendahulukan keluarga kecil kami. Beberapa bulan kemudian, renovasi akhirnya selesai. Rumah kami menjadi jauh lebih luas. Kamar bayi yang dulu sempit berubah menjadi kamar yang nyaman. Halaman belakang juga bertambah besar. Bahkan Arif membuat sudut kecil tempat kami bisa duduk bersama setiap sore. Suatu hari, ayah dan ibuku datang berkunjung. Mereka belum melihat hasil renovasi yang sudah selesai. Ayah berkeliling rumah cukup lama. Beliau memperhatikan setiap sudut dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Sementara ibu sibuk bermain dengan cucunya yang kini semakin aktif. Saat kami sedang minum teh di teras, ayah memandang ke arah garasi. Mobil putih hadiah mereka terparkir rapi di sana. Beberapa detik beliau hanya memperhatikannya. Lalu tersenyum pelan. Akhirnya mobilnya pulang. Aku ikut tersenyum. Namun ayah menggeleng perlahan. Yang paling penting bukan mobilnya. Aku menatap beliau. Ayah lalu melihat ke arah Arif yang sedang menggendong anak kami. Yang paling penting, sekarang kalian punya rumah yang tenang untuk membesarkan anak. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Karena kami semua tahu beliau benar. Pada akhirnya, masalah ini bukan tentang mobil. Bukan tentang uang. Dan bukan tentang rumah. Masalah ini tentang keberanian untuk melindungi keluarga yang benar-benar menghargai dan menyayangi kita. Aku memandang Arif yang sedang bermain dengan anak kami. Lalu aku tersenyum. Jika seseorang bertanya apa yang paling berharga dari semua kejadian ini, jawabanku bukan mobil yang berhasil kembali, melainkan kenyataan bahwa suamiku akhirnya memilih berdiri di sisi yang benar. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat anakku tertawa di rumah yang penuh ketenangan ini, aku selalu bersyukur. Karena setelah semua air mata, kebohongan, dan pengkhianatan yang kami lalui, akhirnya keluarga kecil kami mendapatkan sesuatu yang selama ini kami cari. Ketenangan.